Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM 6101420005, Fakultas Ilmu Keolahragaan Rombel PJKRA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sarana prasarana lompat jauh. Nah, langsung saja kita buka materinya. Lompat jauh sendiri itu apa sih? Lompat jauh merupakan cabang olahraga atletik yang dimana atlet melakukan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk mendorong badan ke depan sejauh mungkin, yaitu ke bak pendaratan. Lompat jauh itu sudah ada sejak 13 abad yang lalu, tepatnya pada 708 Masehi, yaitu di Yunani. Kemudian, menjadi bagian pada Olimpiade itu pertama kali sejak tahun 1896. Nah, adapun induk organisasinya yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia. Induk organisasi lompat jauh. Karena lompat jauh itu merupakan cabang olahraga atletik, maka induk organisasinya yaitu ada PASI dan IAAF. PASI sendiri itu induk organisasi atletik tingkat nasional atau di Indonesia, yang kepanjangannya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan internasionalnya itu IAAF. Kepanjangannya yaitu International Athletic of Association Federation. Nah, kemudian apa saja sih sarana prasarana dalam lompat jauh? Nah, ini dia sarana prasarana pada lompat jauh. Jika sarana itu dimaknakan yaitu sebagai peralatan dan perlengkapan, sedangkan prasarana itu adalah perkakas dan fasilitas. Jadi, jelas berbeda bukan? Yang termasuk ke dalam peralatan itu contohnya seperti meteran, bendera, penggaruk pasir, plastisin, kun atau kerucut, dan betul, pengukur laju angin. Dan kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan sendiri itu segala hal yang dipakai oleh atlet. Nah, contohnya itu ada seragam dan sepatu. Nah, kemudian dalam prasarana, prasarana itu kan dibagi dua, yaitu fasilitas dan perkakas. Apa sih bedanya? Kalau perkakas itu sifatnya semi permanen. Nah, contohnya itu papan tolakan. Sedangkan fasilitas itu ada lintasan dan bak pendaratan. Ini dia beberapa gambar sarana prasarana dalam lompat jauh. Ada lintasan, bak pendaratan, meteran, papan tolakan, bendera, kun, plastisin, pengukur laju angin, sepatu beralaskan paku, dan penggaruk pasir. Kemudian standar nasional maupun internasional pada sarana prasarana yang digunakan pada lompat jauh itu seperti ini. Yang pertama, ada lintasan. Nah, lintasan sendiri itu pada umumnya di Indonesia biasanya minimal jaraknya ke bak pendaratan itu 13 meter. Sedangkan di internasional menurut NFHS bahwa standarnya minimal itu adalah 130 kaki atau 40 meter dengan jumlah totalnya yaitu 40 sampai 45 meter dari bak pendaratan. Kemudian untuk bak pendaratan memiliki ukuran yang nasional maupun internasional itu rata-rata sama dengan panjang 9 meter dan lebar 2,75 meter. Kemudian papan tolakan. Papan tolakan sendiri itu mempunyai ukuran dengan panjangnya itu harus sama dengan lintasan, yaitu lebarnya 1,22 meter. Karena lebar lintasan itu 1,22 meter, maka papan tolakan memiliki panjang yang sama, yaitu 1,22 meter. Dengan ketebalan 5-10 cm dan lebar 20 cm.
Perlu diketahui bahwa papan tolakan itu harus berjarak minimal 1 meter dari bak pendaratan terdekat. Kalau diukur dari bak pendaratan yang terjauh, maka minimalnya harus 10 meter. Kemudian selanjutnya yaitu plastisin. Dengan ukuran panjang 1,22 meter dan lebar setengah sampai seperempatnya dari papan tolakan dengan ketebalan 5-10 cm. Kemudian selanjutnya ada sepatu berpaku. Perlu Anda ketahui bahwa para atlet di cabang olahraga atletik yaitu mempunyai sepatu yang berbeda dari cabang olahraga yang lainnya. Nah ini, sepatunya harus beralaskan paku. Biasanya jumlah paku di bawah tapak itu ada 3-9 buah paku. Nah, diantaranya itu ada 5 mm, 6 mm yang digunakan secara umum, dan 12 mm. Kemudian, pengukur laju angin. Nah, pengukur laju angin ini biasanya digunakan pada tingkatan nasional maupun internasional. Kalau untuk digunakan tingkat sekolah atau klub itu tidak dan malah jarang digunakan. Karena alat ini itu gunanya untuk mengukur laju angin si pelompat. Agar kita tahu bahwa si pelompat itu melompat dengan bantuan angin seberapa sekian detik. Nah, kemudian sebelahnya ada bendera. Bendera merah dan putih. Penggunaan warna tersebut itu harus menggunakan dua warna yang polos. Jangan menggunakan ada kombinasi warna lain. Warna merah biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa si pelompat itu gagal atau dis dalam melakukan tolakan. Dan untuk warna putih itu biasanya digunakan untuk memberitahu bahwa si pelompat itu berhasil dalam melakukan lompatan. Nah, ini dia gambar lapangan lompat jauh secara keseluruhan. Nah, yang bagian atas itu merupakan standar nasional, yaitu dari jarak yang awalan untuk lari ke tolakan itu 13 meter, dan yang bawah itu standar internasionalnya. Dari awalan lari ke papan tolakan itu 40-45 meter. Kemudian, setelah kita mempelajari beberapa sarana dan prasarana baik standar internasional maupun nasional, kemudian pertanyaan muncul, bagaimana kejuaraan dapat berlangsung dengan baik? Kejuaraan dapat berjalan baik ketika semua komponen sarana dan prasarana itu dapat berjalan baik pula dan harus memiliki standar untuk prestasi tentunya. Kalau tidak memenuhi untuk standar prestasi, tidak dapat dikategorikan untuk prestasi. Tidak bisa tuh jika lintasan misalnya lebarnya kurang dari 1,22 meter, terus panjangnya kurang dari minimal 13 meter kalau di Indonesia. Terus bahan dari lintasan itu terlalu keras misalnya, karena susah untuk atlet itu mencengkram. Bak pendaratan itu lebarnya kurang, pasirnya tidak memenuhi standar, terlalu kasar misalnya, karena pasir yang digunakan itu biasanya harus halus, dan panjang bak pendaratan harus memenuhi standar. Nah, maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa kejuaraan dapat berjalan baik ketika sarana dan prasarana tersebut dapat terpenuhi seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, setelah saya menjelaskan materi mengenai sarana dan prasarana cabang olahraga prestasi lompat jauh, semoga dengan adanya penjelasan dari saya dapat membantu untuk mengetahui beberapa pengetahuan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan kata atau kata-kata tidak sopan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.